Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan tentang tuberkulosis pada pasien SLE. Jadi topik yang akan saya bawakan tentang insiden dan prevalensi TB pada SLE dan bagaimana risiko untuk risiko TB pada pasien SLE dan bagaimana kita membedakan TB pada SLE. Seperti kita ketahui bahwa SLE masih merupakan beban terutama di negara-negara endemis ya. Dan kita tahu dari data WHO tahun 2021 itu sekitar 10,6 juta pasien TB di seluruh dunia dan semakin tinggi pada akhir-akhir ini, bahkan dikabarkan meningkat 3,6%. Sementara di negara Asia terutama India, Indonesia, Cina, dan Filipina itu merupakan yang terbesar, terutama di Indonesia sendiri. Nah, tentang TB pada SLE, kita tahu bahwa pasien-pasien SLE memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami tuberkulosis ya. Dan kalau kita lihat di sini dari studi di Taiwan didapatkan 4,9 kali lipat risiko TB pada SLE. Berdasarkan studi-studi didapatkan sekitar 5-13,7% prevalensi TB pada SLE, dan studi terbaru dari Dr. Guntur dan kawan-kawan dapatkan 7,28% prevalensi TB pada SLE, dan ini semakin meningkat terutama pada negara-negara yang endemik. Nah, dari studi Edersain dan kawan-kawan ini kita bisa lihat bahwa insiden TB pada pasien-pasien lupus itu cukup tinggi ya. Ini dari data berbagai negara dapatkan mulai dari 150 per 100.000 patient year dari Turki sampai pada yang terbesar 2.450 per 100.000 patient year ya. Kita lihat berarti data ini TB pada SLE itu cukup tinggi ya. Nah, kalau kita rangkum bagaimana sih TB pada SLE, apa saja risikonya. Nah, ini adalah studi literatur review yang kami coba lakukan bersama, dan kita mendapatkan bahwa risiko TB pada pasien-pasien SLE ini semakin meningkat ya bila mereka memiliki disease activity yang tinggi, mereka juga punya keterlibatan renal atau mereka menggunakan dosis glukokortikoid yang tinggi atau pulse steroid ya, limfopenia atau lama sakit SLE, dan juga kalau punya riwayat TB sebelum mereka didiagnosa SLE. Nah, ini adalah studi kami yang melakukan secara kohort. Kita ikuti pasien-pasien mulai dari mereka didiagnosa sampai tahun 2020 di Polirematologi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Terkumpul sekitar 1.278 data. Dari sini kita lihat bahwa ada kurang lebih 10% yang mengalami tuberkulosis. Jadi 131 pasien dengan 138 episode. Dengan demikian kalau dihitung incidence rate pasien lupus yang menderita TB pada tahun pertama mereka didiagnosa SLE sampai 4.850 per 100.000 patient year. Jadi jauh lebih besar juga dari India, data India. Nah, apa saja risiko terjadi kumulatif TB incidence ini? Kita lihat dari data didapatkan bahwa mereka yang didiagnosa pada usia yang lebih muda, yaitu kurang dari 25 tahun, memiliki risiko yang lebih tinggi. Demikian juga kalau ada kontak family yang mengalami TB, itu juga meningkatkan risiko mereka mengalami TB pada pasien-pasien lupus, atau mereka yang menggunakan pulse terapi steroid, itu juga meningkatkan risiko untuk terjadi TB pada pasien-pasien SLE. Sementara kalau pada usia muda mereka pernah divaksin BCG, ternyata risikonya lebih rendah. Itu proteksi hazard ratio-nya sampai 0,63%. Jadi perlindungan sampai 37% pada pasien yang pernah mendapat BCG. Nah, jadi tadi kita lihat bahwa ternyata glukokortikoid memiliki peran ya. Berdasarkan studi Susan dan kawan-kawan ini didapatkan bahwa penggunaan steroid saat ini, bila penggunaan steroid maka risikonya bisa meningkat sampai 4,8 kali lipat dibanding mereka yang tidak menggunakan steroid ya.
Jadi dari studi ini juga menyimpulkan bahwa dosis steroid kalau lebih besar dari 15 mg maka risiko TB bisa meningkat sampai 7,7 kali lipat ya dibanding dengan mereka yang tidak mendapat steroid. Dan studi dari Hong Kong kita lihat dari Profesor Tam dan kawan-kawan bahwa kumulatif dos 1 gram dari prednisolon setiap peningkatan itu meningkatkan risiko sampai 23%. Jadi memang steroid punya peran dalam meningkatkan risiko tuberkulosis. Ini adalah studi meta-analisis Dr. Guntur dan kawan-kawan yang sedang kami submit ya. Kita lihat dari beberapa studi didapatkan bahwa kumulatif glukokortikoid ini memang memiliki risiko dan memang lebih berbeda untuk risiko terjadi TB. Sementara kalau mereka yang mendapat pulse terapi maka risikonya 2 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mendapat pulse. Jadi ternyata steroid memiliki peran di dalam risiko terjadi tuberkulosis pada pasien-pasien SLE. Nah, bagaimana kejadian ekstrapulmonari tuberkulosis pada pasien SLE? Kita lihat di sini dari studi Edorsain dan kawan-kawan ini, kita lihat bahkan sampai 66% ekstrapulmonari dibandingkan dengan pasien-pasien TB umumnya. Ternyata pada SLE ekstrapulmonari juga cukup tinggi dengan mortalitas yang cukup tinggi juga ya. Nah, sementara yang kami dapatkan dari 138 episode pada 131 pasien di RSHS, kita dapatkan 61% juga mengalami ekstrapulmonari TB. Jadi cukup banyak ekstrapulmonari TB ini. Sementara dari antara ini ternyata ada 8% yang mengalami meningitis, 11% yang mengalami miliari TB. Jadi dengan mortalitas ya yang cukup besar ya 9,9% atau hampir 10% yang meninggal pada saat mereka sedang didiagnosa TB pada pasien-pasien SLE ini ya. Nah, sementara di dalam praktek sehari-hari kadang merupakan challenge untuk kita bagaimana mendiagnosa SLE atau TB yang dialami oleh pasien-pasien SLE karena mereka share gejala yang kurang lebih sama, misalnya weight loss, fatigue, hair loss, ataupun kadang ada meningitis, bisa juga terjadi pada keduanya ya, ataupun efusi pleura, efusi perikard ya. Jadi ini merupakan challenge sebagai kita klinisi di dalam mendiagnosa. Kita lihat di sini kalau pemeriksaan anates saja itu tidak menyingkirkan tuberkulosis. Artinya gini, jadi kalau pasien kita tes anates positif ya harus hati-hati menginterpretasi karena pada pasien TB ya, ini dari studi salah satu studi mendapatkan bahkan sampai 32% yang positif anatesnya tanpa dia mengalami SLE. Jadi hati-hati menginterpretasi anates pada pasien-pasien yang mengalami infeksi kronis, salah satunya adalah TB. Bagaimana kita membedakan? Kita bisa lihat dari C3, C4 umumnya pada TB dia normal atau meningkat, sementara pada lupus kalau dia aktif umumnya C3-nya turun. Begitu pula kalau tes MTB kultur atau tes BTA ya atau TCM biasanya positif pada pasien TB, sementara pada pasien SLE negatif. Jadi ini adalah merupakan challenge ya. Apakah pasien SLE kita mengalami TB? Jadi kita harus hati-hati dan lebih agresif untuk mengelola ya. Nah, studi Sen dan kawan-kawan ini menunjukkan, kita bisa lihat dibandingkan dengan healthy control, ternyata TB pasien mengalami positif anates ya. Ini anates dilakukan panel anates, didapatkan ternyata berbeda bermakna antara pasien-pasien dengan normal maupun dengan TB. Kita lihat paling tinggi didapatkan antikardiolipin ya, yang positif pada pasien TB tanpa dia mengalami suatu penyakit autoimun. Nah, karena itu sekali lagi kalau dalam praktek sehari-hari kita mendapatkan pasien dengan ada batuk, demam, ada sputum, ada sesak, weight loss, walaupun kita sudah tahu itu SLE, agresif untuk cari, jangan-jangan dia juga mengalami infeksi TB ya. Oke. Nah, bagaimana dengan IGRA? IGRA biasa kita gunakan tadi mungkin kita bisa dengar kuliah Dr. Agnes atau Dr. Bakti ya. IGRA kita gunakan untuk mendeteksi laten TB. Tapi pada pasien-pasien dengan SLE, ini studi kami lakukan juga di center kami ya. Bagaimana tes IGRA pada pasien-pasien SLE? Ternyata kita dapatkan kalau mereka sedang aktif penyakit SLE-nya, maka kita temukan cukup besar sampai 27% yang indeterminate. Jadi memang agak sulit menemukan
menggunakan IGRA ini untuk mendeteksi laten TB pada pasien-pasien SLA apalagi sedang aktif. Beda dibandingkan dengan healthy control maupun mereka yang sedang tenang disease activity-nya. Jadi ternyata interferon gamma ini juga ikut terpengaruh pada mereka yang penyakit SLA-nya sedang aktif. Nah, jadi sehingga tes IGRA ini kita juga harus hati-hati menginterpretasi pada pasien dengan aktif SLA-nya. Nah, karena kita tadi sudah tahu bahwa ternyata insidens maupun prevalensi TB yang tinggi pada pasien SLA, bagaimana dengan profilaksis? Ini masih merupakan suatu challenge ya, karena beberapa ahli berpendapat kalau profilaksis dilakukan pada negara-negara endemis mungkin bisa meningkatkan suatu resistensi terhadap obat-obat TB ini. Nah, kami melakukan studi literatur, kita mendapatkan ada suatu studi di Hong Kong, mereka memberikan profilaksis pada pasien SLA, ternyata tidak didapatkan perbedaan bermakna antara mereka mendapat profilaksis maupun yang tidak mendapat profilaksis terhadap kejadian TB, sementara mereka mendapatkan bahwa efek sampingnya juga meningkat. Sementara studi lain di India mendapatkan bahwa ternyata dapat menekan risiko terjadi TB pada pasien-pasien SLA. Ini studi Gaitonde dan kawan-kawan, mereka memberikan profilaksis INH dan B6 pada pasien-pasien SLA dan mereka ikuti selama 2 tahun dan dapatkan bahwa ada terjadi penurunan. Mereka mengklaim bahwa dari 11% prevalensinya turun menjadi 2% dengan kejadian yang minimal hepatotoksik. Tetapi sekali lagi studi-studi lain belum ada, karena itu agak sulit kita untuk menyarankan untuk pemberian profilaksis ini. Dan dari hasil literatur review kami mendapatkan kurangnya studi untuk membuktikan efektivitas dari profilaksis TB ini. Ternyata outcome dari profilaksis ini juga masih merupakan tanda tanya, di samping pasien-pasien sudah mengkonsumsi begitu banyak tambah lagi obat profilaksis sementara ada side effect-nya, contohnya hepatotoksik, neurotoksik, dan juga bisa menyebabkan flare pada pasien lupus. Jadi ini merupakan challenge untuk pemberian profilaksis pada TB. Karena itu pada tahun 2021 kami bersama dengan rekan-rekan dari APLAR kita melakukan suatu literatur review dan kita membuat satu rekomendasi. Dalam rekomendasi ini, karena kurangnya bukti dari studi-studi tentang profilaksis ini, sehingga kita menyarankan bahwa sebelum pemberian imunosupresan harus screening dulu, adakah aktif TB, ronsen, periksa ya. Kalau ada maka kita harus treatment dulu sebelum pemberian imunosupresan ini. Namun pada laten TB, screening atau laten TB belum menjadi suatu rutin rekomendasi karena kita masih kekurangan bukti untuk hal tersebut ya. Nah, bagaimana pencegahan dengan vaksin? Kita tahu bahwa vaksin BCG merupakan suatu vaksin hidup yang dilemahkan, karena itu merupakan suatu kontraindikasi pemberiannya pada pasien-pasien dengan imunokompromis ya. Harus hati-hati karena ini adalah merupakan vaksin hidup, jadi tidak direkomendasikan sebetulnya pada pasien dengan imunokompromis ya. Nah, kita masih menunggu studi-studi lanjut dari vaksin baru pada pasien vaksin baru TB ya. Ini studi yang dilakukan oleh Prof. Tait dan kawan-kawan, dipublish di New England Journal tahun 2019 tentang vaksin baru pada TB. Vaksin ini bukan live attenuated yang merupakan fusion protein menggabungkan dua MTB antigen yaitu MTB32A dan MTB39A. Hasilnya didapatkan bermakna untuk menekan risiko terjadi infeksi TB pada pasien-pasien yang dilakukan penelitian ini. Nah, kita masih menunggu hasil jangka panjangnya dan dalam studi ini menunjukkan hasil cukup baik. Jadi kita masih menunggu jika ini efektif dipakai, dan mungkin ini merupakan suatu jawaban atau tantangan bagi kita untuk pencegahan tuberkulosis pada pasien-pasien SLA ini. Sebagai kesimpulan, jadi tadi hubungan antara TB dengan SLA ini cukup kompleks ya, dapat terjadi bersamaan dan semakin tinggi risiko terjadi tuberkulosis pada pasien SLA jika mereka menggunakan pulse methylprednisolone atau high dose kumulatif dosis steroid ya, atau disease activity-nya sedang tinggi, terlibat ginjal atau limfositopenia. Mereka didiagnosa SLA pada usia muda, kemudian ada kontak
TB di rumahnya atau juga memiliki histori TB sebelumnya ya. Dan kita tahu pada TB pada pasien-pasien SLE ini mengalami TB yang ekstrapulmonal dan cukup berat ya, dan merupakan suatu tantangan sebagai klinisi bagaimana kita diagnosa dan manage TB pada pasien-pasien SLE ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi, terutama Dr. Bakti, Prof. Reno, Prof. Philip, dan juga Dr. Ediana, Dr. Guntur, Dr. Nadia, dan Dr. Naura dalam studi TB pada pasien SLE ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.